Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Di video sebelumnya kita sudah berhasil untuk mengubah konfigurasi kita ke dalam .env ya. Nah, ini perlu dilakukan ya, agar ketika ada perubahan dari konfigurasi ya kita cukup merubahnya di .env ya, dan juga di sini itu akan lebih aman ya, karena .env ini biasanya nggak kita expose ke dalam repository GitHub seperti itu misalkan. Nah, di video yang sekarang ini kita akan bahas bagaimana kita membuat model ya, menggunakan Squalise CLI ya, dan membuat migration kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di dokumentasinya, di sini ada namanya Squalise Model Generate. Nah, ini adalah untuk membuat model. Ya, jadi kalau kita ingin membuat model, kita bisa menggunakan command npx Squalise Model Generate ya, atau di sini kita bisa menggunakan kalau ingin membuat migration generate. Nah, ini ketika kita membuat model, otomatis kita akan membuat migration ya. Tapi ketika kita membuat migration itu tidak akan membuat model ya. Biasanya migration ini kalau saya sering menggunakannya kalau misalkan ada penambahan field di tabel ya, baru kita menggunakan Squalise migration ini. Tapi kalau misalkan di awal ya kita cukup menggunakan yang generate. Nah, di sini kita bisa lihat sih di model basic ya, kalau di dokumentasi. Nah, di sini sebenarnya ada penjelasannya yang cukup panjang ya, bagaimana membuat model ya. Tapi karena kita menggunakan Squalise CLI, jadi kita cukup memasukkan command yang tadi ya, command npx Squalise Model Generate, atau kita juga bisa menggunakan model create ya. Nah, kita di sini kita akan coba buat dulu ya. Oke, kita tinggal npx ya, Squalise model create. Nah, yang pertama itu adalah nama modelnya ya. Nama modelnya saya akan tulis di sini user, dan yang kedua adalah attributes ya. Nah, attributesnya saya akan tulis name ini string, kemudian email ini string. Nah, di sini jangan pakai spasi ya. Biasanya kalau pakai spasi, yang setelah spasi ini nggak kebuat gitu. Kemudian di sini mungkin saya akan buat lagi password string, kemudian status ya. Status saya akan tulis dulu dengan string. Nah, saya enter. Oke, di sini ada kesalahan. Ini saya kurang name. Nah, di sini ya. Di sini ketika kita enter, dia membuat dua buah file ya. Ada model yang masuk ke dalam folder model. Nah, ini user.js. Kemudian ada lagi migration, dia masuk ke dalam folder migration. Nah, sekarang kita lihat model dan migration ini. Oke, di sini saya model, saya akan kecilin dulu nih. Yang di sini ini model, dan sebelah sini adalah migration. Nah, seperti ini. Nah, kita sudah berhasil nih untuk membuat model dan migration ya. Nah, tadi yang kita tulis ketika di command ini kan saya buat tadi name, email, password sama status ya. Nah, di sini name, email, password, status. Nah, tapi di sini sebenarnya kita bisa menambah ya. Kalau kita mau, kita bisa menambah. Nah, tapi kalau kita menambah di sini juga harus ditambah ya. Karena kan ini migration ini model ya. Ya, biar nanti field itu dikenali oleh model. Nah, di sini ada ID ya yang dibuat generate secara otomatis, ID sama timestamp ya. Timestamp ini ada create add, ada update add gitu. Nah, di sini untuk ID ini adalah
dia primary key ya, kemudian dia juga auto increment dan type-nya dia adalah integer dan allow null-nya adalah false ya, jadi dia tidak boleh null. Ini juga sama. Nah, kalau misalkan di sini kita ingin kasih konfigurasi tambahan, misalkan ini juga saya ingin email ini saya akan kasih tambahan untuk konfigurasinya. Misalkan di sini adalah allow null, ini false ya, jadi dia nggak boleh null. Secara default kalau nggak ditulis ya berarti dia null, boleh null ya. Oke, ini saya akan kasih kasih ini allow null-nya false, kemudian dia itu harus unik ya, karena email itu kan harus sifatnya unik ya di database kita ya, biasanya gitu kalau di user. Oke, ini saya akan ganti misalkan jadi enum ya. Nah, ini enum. Enum berarti di sini saya akan tulis saja aktif sama inaktif. Oke, nah ini karena enum saya akan kasih dia default value. Oke, default value-nya dia adalah inactive misalkan ya. Oke, seperti ini ya. Nah, sebenarnya kita bisa lihat nih untuk tipe datanya tadi, kita bisa buka di Scholarlize yang model konsep yang ini ya, data types atau data types dulu. Nah, di sini bisa dilihat ya untuk tipe data yang bisa digunakan ya. Jadi bisa pakai string, text ya, dan sebagainya, integer. Nah, bisa lihat di sini. Kemudian untuk untuk timestamp sebenarnya kita bisa buat false ya, jadi nggak perlu ada timestamp tadi, tapi kalau saya sih biasanya suka ada timestampnya. Default value juga bisa dikasih ya, kayak tadi misalkan kayak kita ketika di insert itu kita kasih default value. Nah, itu juga bisa seperti itu. Nah, itu ya. Seperti ini. Nah, ini adalah model kita ya. Mungkin nanti kita bisa merubah model ini ya, atau bisa menambahkan ya, atau nanti bisa mengurangi seperti itu. Nah, di sini ada up ya, dan juga ada down ya di migration ini. Nah, kalau up berarti ketika kita migrate nanti ini yang akan dibuat ya, akan dibuat ke dalam database kita. Nah, tapi kalau misalkan kita rollback, nah dia di sini ya, down. Jadi kita bisa membuat codingan ketika dia rollback ya, ketika migrate di sini, ketika rollback di sini kayak gitu. Oke, mungkin kita akan coba untuk migrate dulu ya. Kita akan coba buat di database kita. Nah, ini kita coba refresh dulu. Nah, kayaknya kita terlalu banyak nih saya membuat database-nya, jadi saya akan hapus saja ini. Kita akan buat ulang database-nya. Saya agak bingung kalau udah ada nama sama gini, saya akan hapus saja secara manual dulu. Oke, seperti ini udah. Nah, saya coba buat baru deh untuk tabelnya npx Scholarlize dbk. Nah, di sini kita sudah buat ya, harusnya sini sudah ada. Nah, ini. Nah, sekarang kita akan coba migrate ya. Jadi npx Scholarlize db migrate ya. Nah, ini untuk komen untuk menjalankan migrasi ya. Ini untuk migrate ya. Oke, di sini saya enter. Nah, otomatis sini dibuatkan tabel di database kita ya. Kita lihat harusnya sekarang sudah ada tabelnya ya. Sini. Nah, di sini sudah ada nih tabel user ya. Tabel user kita bisa lihat untuk strukturnya tadi ya, ada ID, nama, email, password, status, create add sama update add. Nah, ini ya kayak gitu.
Nah, ini untuk strukturnya ada integer, tipe datanya ini adalah string, varchar ini adalah enum, dan ini ada data and time. Nah, ini ada nilainya ya, ini adalah inactive kayak gitu. Ini sudah sesuai sih dengan apa yang kita inginkan. Nah, di sini kita sebenarnya bisa memberikan konfigurasi tambahan ya. Mungkin nanti di video khusus kita coba-coba untuk konfigurasi yang di sini. Oke, seperti ini. Dan kalau kita ingin merollback yang tadi kita migrate ya, atau menghapus tabel ya, di sini kita bisa menggunakan migrate undo. Nah, kalau kita lihat harusnya sekarang udah nggak ada nih tabel ini. Di sini ya udah hilang ya. Oke, di sini sudah hilang. Nah, di sini kita bisa menggunakan yang undo ya. Dia akan merollback migrasi ya. Tapi dia undo ini sebetulnya satu langkah ya. Satu langkah. Jadi misalkan saya akan buat lagi untuk model ya. Saya akan buat model siswa ya misalkan. Oke, sorry, kita akan lihat dulu, dan di sini kita akan buat lagi model siswa. Oke, seperti ini ya. Jadi ada dua. Nah, saya akan migrate lagi. Oke, harusnya di database kita itu sekarang ada dua ya. Nah, ini ada user sama siswa sama user. Nah, kita ingin migrate pakai undo ya. Nah, undo ini adalah dia satu langkah. Nah, kalau kita lihat ya, dia menghapus yang siswa aja ya. Jadi kita bisa lihat di sini refresh ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita ingin menghapus semua, nah kita bisa menggunakan undo all ya. Sini undo kemudian all. Nah, ini dia akan menghapus semua yang sudah di-migrate. Oke, seperti ini. Oke, saya akan buat lagi. Dan kita juga bisa melihat status ya, status dari mana aja model yang belum di-migrate. Saya akan buat lagi model baru. Misalkan di sini namanya adalah guru. Nah, di sini kita bisa lihat nih migrate status. Nah, jadi kita lihat ini yang guru ini masih down, artinya dia belum di migrate. Nah, seperti itu ya untuk migrate dan model. Oke, di sini saya akan hapus dulu. Nah, mungkin itu untuk migrate ya. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.